Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil pada hari ini mengisahkan tentang seorang yang sakit selama 38 tahun. Ia berharap bisa sembuh dengan memasuki kolam Betesda, karena diyakini ketika air dalam kolam itu goncang dan orang masuk ke dalamnya akan mengalami kesembuhan. Tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kolam itu, karena setiap kali dia mencoba, orang lain sudah mendahuluinya. Selama 38 tahun, dia telah berjuang dan berharap untuk disembuhkan dengan kekuatannya sendiri. Ia selalu gagal untuk sampai ke dalam kolam itu. Namun ketika Yesus melihat orang itu, dan tahu bahwa ia telah lama menderita sakit, Yesus bertanya dan menawarkan kesembuhan dengan sebuah pertanyaan, "Maukah engkau sembuh?" Yesus tidak hanya menawarkan kesembuhan, namun melakukan sesuatu untuk kesembuhan orang tersebut. Akhirnya ia sembuh karena Yesus, bukan karena kekuatannya sendiri, sebagaimana yang telah dia lakukan selama 38 tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita juga pasti memiliki sakit yang mungkin sudah lama, dan kita selalu menunggu sambil berharap kapan akan sembuh. Mungkin kita sudah banyak berobat ke rumah sakit, mencari dukun, pendoa, dan menghabiskan banyak biaya untuk kesehatan kita. Memang kesehatan itu sangat mahal.
maka harus dipelihara. Lebih baik kita mengeluarkan banyak biaya untuk pemeliharaan kesehatan daripada mengeluarkan biaya untuk pengobatan. Kita seringkali khawatir dan gelisah dengan kesehatan kita sendiri dan keluarga kita. Kadang-kadang kita merasa semua usaha yang telah kita lakukan adalah sia-sia. Lalu apa yang salah? Apakah terletak pada usaha kita? Atau Tuhan tidak peduli dengan perjuangan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, penyembuhan dalam kisah Injil pada hari ini bukan hanya tentang bangun dan berjalan atau kesembuhan secara fisik saja. Perintah Yesus untuk menyembuhkan berkaitan juga dengan pengampunan dosa. Orang menderita sakit karena dosa dan kesalahannya sendiri atau orang lain yang membuatnya menderita sakit. Karena itu penting sekali bagi kita untuk selalu menyadari dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Kita harus memohon rahmat pengampunan daripada Tuhan untuk kesembuhan jiwa dan raga kita. Sebagaimana orang sakit dalam Injil, dengan jujur, rendah hati, dan pasrah, serta menyadari kelemahan dan keterbatasannya di hadapan Yesus. Kita tidak bisa menyembuhkan sakit kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus yakin bahwa kepasrahan pada kuasa Tuhan menjadi kunci kesembuhan kita. Datanglah selalu kepada Tuhan dalam setiap perjuangan, pengorbanan kita, dan katakan kepada Tuhan tentang segala kecemasan kita, serta tinggalkan semua itu bersamanya. Semoga Tuhan memberkati kita dan menyembuhkan segala dosa dan sakit kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.